Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Zulfa dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan satu materi tentang desain metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. A. Pengertian metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode resitasi dalam pendidikan agama Islam adalah penyajian bahan pelajaran PAI dengan memberikan tugas tertentu sesuai dengan indikator pembelajaran oleh guru PAI kepada peserta didik. Dilakukan di dalam dan di luar dalam lingkup lingkungan sekolah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini mendorong anak untuk berusaha memperoleh pengetahuan guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran PAI ini dikarenakan bahan pelajaran terlalu banyak, namun waktunya sangat sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu kurang seimbang. Dan agar bahan pelajaran selesai sesuai batas waktu yang ditentukan, maka biasanya guru PAI menggunakan metode resitasi ini. Yang kedua yaitu desain metode resitasi. Metode desain resitasi dalam pembelajaran PAI yaitu 1. Menetapkan tujuan. Tujuan pembelajaran PAI dengan metode ini harus dianalisa dengan baik dan seksama. Penetapan tujuan harus berpedoman dengan indikator pembelajaran yang ditetapkan. 2. Menjelaskan tugas. Menjelaskan tugas yang diberikan harus dengan jelas. Tugas yang diberikan haruslah dapat dimengerti dengan jelas oleh semua peserta didik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 11 metode desain resitasi dalam pembelajaran PAI yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu menyediakan waktu. Menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Waktu sangat penting dalam penggunaan metode resitasi pada saat pembelajaran berlangsung. Tak jarang peserta didik kadang terlena mengerjakan tugas tapi lupa bahwa waktu yang tersedia telah habis. Oleh karena itu, guru PAI harus sering mengingatkan peserta didik tentang waktu itu saat pembelajaran PAI sedang berlangsung. Dengan menggunakan metode resitasi tersebut, hal ini dapat dilakukan bila pelaksanaan tugas tersebut dilangsungkan di dalam kelas. Nomor 4. Memberikan bimbingan. Guru PAI memberikan bimbingan kepada seluruh peserta didik, terutama peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau salah arah dalam mengerjakan tugas. Dan yang nomor 5. Memberikan dorongan. Guru PAI memberikan dorongan kepada seluruh peserta didik, terutama bagi peserta didik yang lambat atau kurang bergairah mengerjakan tugas. Pemberian dorongan ini oleh guru PAI tentu bila peserta didik dapat secara umum bertemu dengan peserta didik dalam lingkungan yang dapat dijangkau. Bila tugas dikerjakan di dalam kelas, maka secara otomatis guru PAI dapat secara langsung memberikan dorongan itu kepada mereka yang kurang bergairah dalam mengerjakan tugas. Dan yang nomor 6. Memberi pengawasan. Guru PAI memberikan pengawasan agar tugas dikerjakan secara mandiri. Teknik ini merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh guru PAI dalam pembelajaran PAI. Pengawasan dari guru PAI sangat penting untuk membiasakan diri peserta didik belajar mandiri. Yang ketujuh yaitu menganjurkan anak peserta didik untuk mencatat yang diperoleh. Guru PAI menganjurkan agar peserta didik mencatat apa yang diperoleh. Tentu setiap apa saja yang diperoleh dari setiap penelah pembelajaran, maka peserta didik harus menuliskannya dalam kertas bukunya. Hal ini sangat dibutuhkan agar peserta didik dapat mencatat hingga memahami yang seharusnya diketahui oleh peserta didik. Maka ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, guru PAI harus meminta peserta didik untuk mencari dan menuliskan garis besar dari tugas tersebut. Kemudian yang kedua, guru PAI meminta peserta didik untuk menuliskan jawaban dari tugas yang telah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, guru PAI meminta peserta didik untuk memperhatikan kembali apa yang telah ditulis hingga mendekati pada kesempurnaan tugas. Yang kedelapan yaitu meminta laporan. Hasil tugas yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik diberikan kepada guru PAI dalam bentuk tulisan.
Permintaan laporan ini harus dilakukan secara ketat. Secara ketat dimaksudkan adalah dengan memeriksa hasil tugas yang terkait dengan sistematika penulisan yang telah disepakati. Hal ini bermaksud agar tugas yang diberikan tidak dianggap sepele oleh peserta didik. Kemudian yang ke-9 yaitu mengadakan tanya jawab. Setelah tugas dikumpulkan, teknik berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang guru PAI harus mengadakan tanya jawab kepada peserta didik seputar tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan secara aktif memberikan kesimpulan atas bimbingan dari guru PAI. Pada tahapan ini, teknik yang harus diberikan guru PAI adalah 1. Guru PAI bersama peserta didik memberikan kesimpulan bersama terkait dengan tugas yang telah diselesaikan. Kemudian yang kedua, guru PAI dapat meminta peserta didik untuk memberikan hasil yang dipahami terhadap tugas. Kemudian yang ketiga, guru PAI menugaskan kepada 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan dari tugas yang telah diberikan. Kemudian yang ke-11 yaitu memberikan penilaian. Tugas yang telah dibuat oleh peserta didik harus diberikan penilaian oleh guru PAI karena mengevaluasi tugas yang diberikan kepada peserta didik akan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik.